Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurike dari kelas internasional kelas manajemen zakat dan wakaf. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari bab 1 sampai bab 3. Bab 1, selayang pandangan kegiatan ekonomika. Definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomika dalam bahasa Inggris dinyatakan dengan ekonomis. Oleh sebab itu, lebih baik diterjemahkan dengan ilmu ekonomika daripada ilmu ekonomika. Bapak ilmu ekonomika adalah Adam Smith yang menulis buku tahun 1776 yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of Wealth of Nation. Untuk menciptakan barang dan jasa, diperlukan suatu yang dinamai sumber daya produksi atau resource atau faktor produksi, yang meliputi sumber daya alam atau tanah, sumber daya manusia atau tenaga kerja, modal dan skill, teknologi dan pengetahuan. Kebutuhan adalah keinginan yang timbul dalam diri manusia dan masyarakat, terbentuk tuntutan untuk memperoleh pemenuhnya. Dalam hal ini adalah ekonomi. Kebutuhan ekonomi adalah kebutuhan akan barang-barang keperluan hidup yang dapat dinilai dengan uang atau harga. Macam-macam kebutuhan. Menurut kepentingan, kebutuhan dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi, misalnya makanan, minum, pakaian, dan rumah. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang harus dipenuhi supaya orang dapat hidup lebih baik, misalnya pakaian yang bagus, buku bacaan, TV, dan lain-lainnya. Menurut tujuannya, kebutuhan dapat dibedakan atas kebutuhan sosial dan individual. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang harus dipenuhi berdasarkan kepentingan bersama dalam masyarakat. Jadi kebutuhan tersebut dipenuhi bersama-sama. Misalnya, tempat ibadah, taman. Kebutuhan individual adalah kebutuhan pribadi yang harus dipenuhi oleh seorang individu untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Misalnya, mandi, sekolah, rekreasi. Bagaimana cara manusia menggunakan sumber daya dalam memenuhi kebutuhannya merupakan inti pokok ilmu ekonomika. Ekonomika berarti suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada di dunia ini. Terdapat beberapa penyebab utama mempelajari ilmu ekonomika. Pertama, karena kebutuhan manusia beraneka ragam. Kedua, sebagai konsekuensi banyaknya kebutuhan manusia, maka barang dan jasa, serta sumber daya dan produksi menjadi yang terbatas jumlahnya atau langka. Hal ini karena banyaknya sumber daya yang tidak dapat diperbarui kembali. Ketiga, banyak sumber daya yang tidak dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi 4, yaitu kegiatan ekonomi yang pertama adalah kegiatan produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Kedua, kegiatan konsumsi adalah kegiatan memenuhi kebutuhan. Ketiga, kegiatan menjual belikan sesuatu yang dimiliki atau kegiatan pertukaran perdagangan. Keempat, distribusi, yaitu kegiatan penyebarluasan barang dan jasa. Manfaat dalam ilmu ekonomi sering disebut dengan utilitas atau guna. Bab 2, masalah, tujuan, dan sistem ekonomi. Masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi sebagai misal ketidakmampuan membeli barang dan jasa, baik pangan, sedang maupun. Permasalahan yang umum dalam ekonomi adalah kemiskinan, pengangguran, dan penyediaan kesempatan kerja serta inflasi dan lain-lainnya. Sistem ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, oikos nomos, atau dalam bahasa Inggris sebagai management of household, yaitu tata laksana rumah tangga. Masalah ekonomi secara tertulis pertama kali diungkapkan oleh Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, murid Plato dan guru Iskandar Zulkarnain. Tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi terbagi menjadi 5. Yang pertama, mencapai
employment yang tinggi. 2. Stabilitas harga. 3. Efisiensi. 4. Distribusi pendapatan yang adil. 5. Pertumbuhan atau growth. Pembagian ilmu ekonomi menurut Albert Wistonier and Douglas J. House Sasala. 1. Ilmu ekonomi deskriptif. 2. Teori ekonomi. 3. Ilmu ekonomi terapan. Bab 3. Produksi dan proses produksi. Kegiatan produksi. Dalam memenuhi kebutuhan keinginannya, manusia memerlukan sejumlah barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut tidak tersedia begitu saja, melainkan harus dibuat dengan pengorbanan tertentu yang dapat dinilai dengan uang. Proses produksi. Sistem persaingan sempurna. Keputusan barang apa yang diproduksi, berapa banyak yang diproduksi, bagaimana cara memproduksinya. Manusia memerlukan sejumlah barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut tidak tersedia begitu saja, melainkan harus dibuat dengan pengorbanan tertentu yang dapat dinilai dengan uang. Proses produksi. Sistem persaingan sempurna. Keputusan barang apa yang diproduksi, berapa banyak yang diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, berapa banyak faktor produksi terletak pada perusahaan. 3. Faktor produksi. Faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Diperlukan barang-barang lain dalam bentuk yang lain terdapat di sekitar manusia. Sumber daya lahan. Sumber daya lahan. Yang dimaksud lahan bukanlah sekedar lahan untuk ditanami atau ditinggali, tetapi termasuk sumber daya alam. Sumber daya manusia, tenaga kerja atau labor, bukanlah semata-mata kekuatan manusia untuk mencakul, menggergaji, pertukaran dan segala kegiatan fisik. Sumber daya modal. Modal adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh manusia dengan maksud menghasilkan barang dan jasa. Sumber daya kewirausahaan. Baiklah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.